Pada bulan Januari 2024, mahasiswa program studi manajemen hutan Universitas Satyatera Bhinneka atau ST Bhinneka didampingi oleh dosen-dosen dan tim peneliti Yayasan Ekosistem Lestari melakukan field studies di daerah Bukit Lawang yang berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Sementara itu, mahasiswa program studi bisnis digital juga melakukan field studies di daerah Medan, Sumatera Utara. Field studies tersebut dilakukan sebagai bagian dari Participatory Action Research untuk mata kuliah Education for Sustainable Development. Mata kuliah untuk pendidikan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan Education for Sustainable Development ESD merupakan mata kuliah wajib yang ada di Universitas Satyatera Bhinneka. Mata kuliah ini wajib diambil oleh semua mahasiswa yang ada di berbagai prodi dan fakultas yang ada di Universitas Satyatera Bhinneka. Kenapa mata kuliah ini menjadi wajib dan kami rasakan penting untuk diambil oleh semua mahasiswa yang ada di universitas kami? Karena ada dua hal. Pertama adalah bahwa isu sustainability dan juga isu krisis iklim ini sudah terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sebagai warga dunia tentunya mahasiswa, anak-anak muda perlu untuk paham mengenai isu-isu ini. Kedua, universitas itu sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi banyak sekali perguruan tinggi yang masih belum melakukan usaha secara optimal. Mata kuliah Education for Sustainable Development ini dilakukan, dirancang dan diimplementasikan dengan pendekatan Participatory Action Research. Hal ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan stakeholders seperti sivitas akademika, pemerintah, lalu ada perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, masyarakat dan juga pastinya adalah komunitas. Pendekatan ini dirasakan sangat powerful dikarenakan dapat memberikan kekuatan dan memberdayakan mereka-mereka yang tidak memiliki suara sebelumnya untuk turut serta membentuk, mengembangkan pengetahuan, co-creation of knowledge. Hal ini adalah bentuk upaya dari Universitas Satyatera Bhinneka untuk mencapai atau mewujudkan yang namanya climate justice. Pengembangan mata kuliah ESD ini juga tidak terlepas dari keterlibatan ST Bhinneka dalam proyek Climate U yang dipimpin oleh University College London. Proyek Climate U adalah sebuah proyek yang melibatkan universitas-universitas dari berbagai negara seperti Brazil, Fiji, Kenya, Tanzania, India, dan Indonesia dalam meningkatkan peran universitas untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan perubahan iklim. Untuk proyek Climate U, ST Bhinneka mengembangkan mata kuliah ESD yang dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah fase pengembangan modul ESD. Secara reguler, tim pengembang modul ESD yang merupakan dosen-dosen melakukan diskusi interdisiplin. Kami juga menyelenggarakan ESD Week yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, para dosen juga melakukan Focus Group Discussion atau FGD bersama 27 perwakilan komunitas, lembaga pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pelibatan pemangku kepentingan lintas latar belakang dalam FGD ESD Week ini dilakukan karena isu krisis iklim dan sustainability adalah isu yang berdampak pada seluruh sektor, sehingga proses co-creation of knowledge harus dilakukan secara kolaboratif. Dari FGD tersebut, kita tidak hanya mendapatkan isu-isu aktual dan konseptual, tetapi mahasiswa kita melalui pembelajaran modul ESD tersebut lebih aktif dan peduli terhadap perubahan krisis iklim. Namun begitu, kami menemukan bahwa isu krisis iklim sudah pada level yang mengkhawatirkan, namun gaya hidup publik terkait sustainable masih sangat rendah. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik akan krisis iklim dan inisiatif-inisiatif yang dapat mendukung sustainability, kami membuat dan mempublikasikan video-video informatif di akun sosial media kami. Viewers tidak hanya bisa belajar dari video tersebut,
tetapi juga memberikan masukan dan komentar mereka terhadap topik tersebut. Untuk memperkuat kesadaran mahasiswa, kami juga mengadakan ESD Day pada acara PKKMB Welcoming Week, di mana mahasiswa mendapatkan pembekalan dari akademisi dan praktisi, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Inggris. Setelah melewati proses panjang tersebut, modul ESD akhirnya selesai disusun dan siap untuk diajarkan. Kemudian kami memasuki tahap fase kedua, yaitu fase pengajaran mata kuliah ESD. Proses pengajarannya dilakukan secara kombinasi, di mana mayoritas pertemuan dilakukan secara luring dan beberapa pertemuan dilakukan secara daring. Termasuk di antara pembelajaran yang sifatnya luring adalah pelatihan menulis untuk mahasiswa yang dilakukan oleh tim dosen mata kuliah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ISD, di mana dalam mata kuliah tersebut, dalam kelas pelatihan menulis tersebut, mahasiswa mendapatkan pembekalan untuk tidak hanya menggali informasi tetapi juga mengartikulasikan hasil analisis dari informasi yang didapatkan melalui tulisan berupa artikel populer. Selama berada di lokasi field studies, mahasiswa berdiskusi dengan masyarakat untuk mengetahui dampak krisis iklim yang dirasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mahasiswa juga berdiskusi mengenai cara yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Penting untuk mendiskusikan hal ini dengan masyarakat agar terciptanya co-creation of knowledge. Pada proses ini, mahasiswa juga didorong untuk menghubungkan antara temuan di lapangan dengan materi yang didapatkan pada masa perkuliahan. PAR atau Participatory Action Research adalah salah satu metode penelitian yang melibatkan partisipan secara aktif sebagai peneliti. Dalam hal ini, mata kuliah ISD ini, mahasiswa difasilitasi untuk melakukan mini riset sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ya, setelah memahami SDGs, pemahaman saya tentang krisis iklim lebih meningkat. Yang dulunya saya hanya mengetahui dampak kecil dari krisis iklim, seperti banjir, longsor, dan polusi. Ternyata dampaknya itu sangat besar dan luas. Bahkan, gaya hidup dan pola konsumsi juga ikut berkontribusi dalam terjadinya krisis iklim. Kesan-pesan saya terhadap mata kuliah ISD ini, Education for Sustainable Development, menurut saya ini cukup menarik dan seru karena kita langsung turun ke desa dan mewawancarai masyarakat di sekitar, apa permasalahan mereka dan tentang isu-isu yang mereka alami. Dampak ekosistem di Desa Dunus 1, Pondok Bawah Bukit Lawang. Sejak kedatangan turis dan wisata lokal yang berkunjung ke sana, lama-kelamaan sampah menjadi banyak dan membuat air sungai menjadi keruh dan merusak ekosistem yang ada di daerah sungai. Isu-isu sustainability akan mempengaruhi kehidupan di masyarakat, dan saya sebagai mahasiswa akan menjadi agen perubahan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memposting-posting agar mengajak masyarakat untuk berkehidupan sustainability. Bagus ya, karena manfaatnya juga kadang kami ini masyarakat di sini juga perlu juga nyampaikan keluh kesah. Kadang-kadang kan kayak pemerintah datang di sini itu jarang karena akses mungkin atau terlalu jauh. Tapi saya rasa sangat bagus karena untuk biar mereka juga kayak curhatan gitu biar mereka tahu juga bahwasannya masih ada orang yang mau merhatiin gitu kan. Mungkin sama masyarakat dampaknya itu dan mereka punya harapan gitu. Mungkin adik-adik mahasiswa ini nanti bisa ke depannya waktu mereka berkegiatan yang bisa lebih intens datang ke sini itu lebih bermanfaat sama orang ini gitu. Mungkin itu.
Manfaatnya sebenarnya kayak gini dia ya, kalau mahasiswa itu dia kan hanya sekedar belajar di sana, jadi itu teori yang dia dapat, praktek tidak ada. Jadi mahasiswa ini harus memang mengunjungi masyarakat karena masyarakat yang mengalaminya dan mengetahuinya apa yang dia rasakan selama ini. Jadi itu yang kami bagi juga untuk mahasiswa juga mengerti keluhan kami masyarakat. Semoga nanti keluhan kami dikembangkan oleh mahasiswa dan mahasiswa juga berhasil untuk kedepannya. Kalau solusi dari masyarakat sangat bagus sekali, memang perlu sebenarnya, karena apa? Masalahnya langsung sama yang mengalami gitu. Jadi benar-benar datanya itu pasti jujur dan benar gitu. Langsung ke masyarakat kan nggak mungkin salah datanya dan lebih tepat sasaran saya rasa. Mungkin itu. Semoga solusi yang kami sampaikan nanti ke mahasiswa itu bisa mengerti dan mengembangkannya dan mencari solusinya itu kayak mana. Ada nanti ide-ide dari mahasiswa nanti kelak, itu masyarakat bisa terima. Melalui mata kuliah ISD yang kurikulumnya dibuat dengan pendekatan Participatory Action Research Method, Universitas Satyatera Bhinneka menciptakan kurikulum yang relevan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap permasalahan krisis iklim. Krisis iklim adalah permasalahan yang serius. Untuk menanggapinya, kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak serta mengakomodasi pengetahuan dan kearifan lokal. Universitas memiliki peranan yang penting dalam menjawab isu-isu yang berhubungan dengan krisis iklim. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama dalam menjawab tantangan krisis iklim.